Selamat pagi Romo Ramon dan juga teman-teman mahasiswa mata kuliah Seminar Thomas Aquinas. Pada hari ini saya Marcel akan menjelaskan tentang salah satu topik dalam Summa Theologiae, yakni Summa Theologiae Prima Pars, Quaestio 82, artikel 1 dan juga 4. Nah, pada artikel 1 ini kita akan menjumpai pertanyaan whether the will desires something of necessity. Apakah kehendak itu menginginkan sesuatu yang sifatnya mutlak atau kebutuhan, keharusan? Pada objection pertama, kita bisa melihat bahwa tampaknya kehendak itu tidak menginginkan apapun. Karena Agustinus sendiri berkata bahwa jika ada sesuatu yang diharuskan atau diperlukan, maka hal itu sifatnya tidaklah sukarela, tidaklah voluntary. Tetapi apapun yang dikehendaki oleh kehendak itu voluntary. Kehendak itu sifatnya sukarela. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang diinginkan oleh kehendak yang merupakan suatu keharusan. Kemudian pada objection kedua, di sini terdapat kekuatan-kekuatan rasional yang menurut filsuf atau Aristoteles menjangkau hal-hal yang berlawanan. Nah, kehendak ini dianggap sebagai kekuatan rasional. Kehendak ada di dalam akal budi. Oleh karena itu, kehendak itu meluas pada hal-hal yang berlawanan. Sehingga kehendak tidak ditentukan oleh suatu keharusan, karena dia bisa memiliki dua arah yang berlawanan. Kemudian pada objection ketiga, dengan kehendak, kita ini adalah penguasa dari tindakan kita sendiri. Kita bisa memiliki kehendak bebas, menentukan tindakan-tindakan kita sendiri. Tetapi kita bukan penguasa atas apa yang menjadi keharusan. Oleh karena itu, tindakan kehendak tidak dapat menjadi suatu keharusan. Pada bagian on the contrary, Agustinus mengatakan bahwa semua menginginkan kebahagiaan dengan satu kehendak. Jika hal ini tidak perlu, tapi bersifat kontingen, setidaknya akan ada beberapa pengecualian. Oleh karena itu, kehendak menginginkan sesuatu yang dibutuhkan, sesuatu yang diharuskan. Nah, Thomas Aquinas sendiri mencoba untuk menjawab permasalahan ini, menjawab keberatan-keberatan ini. Ia mengatakan bahwa necessity atau kebutuhan ini digunakan dalam banyak hal. Karena apa yang harus ada itu adalah perlu. Sesuatu yang harus ada dapat dimiliki oleh suatu prinsip intrinsik dan juga ekstrinsik. Dan salah satu contohnya suatu keniscayaan bahwa segitiga itu haruslah memiliki 3 sudut. Apabila segitiganya sama sisi, maka harus memiliki 3 sisi yang panjangnya sama, sudutnya pun sama. Nah, ini adalah alami dan keharusan mutlak. Kemudian ia juga memberikan contoh tentang makanan. Makanan itu dikatakan sebagai sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan manusia. Kemudian juga misalnya dalam menempuh suatu perjalanan, kuda itu diperlukan untuk perjalanan. Ini disebut sebagai kebutuhan akan tujuan. Makanan dibutuhkan karena tujuannya adalah untuk hidup. Dan terkadang juga kegunaannya. Nah, dari sisi pelaku, suatu hal harus ada ketika seorang dipaksa oleh beberapa pelaku. Ini lebih pada kebutuhan paksaan. Nah, Thomas Aquinas melihat bahwa kebutuhan paksaan atau keharusan paksaan ini sama sekali bertentangan dengan kehendak. Karena di sini sesuatu yang dipaksakan, kebutuhan paksaan ini lebih mengarah pada kekerasan. Bertentangan dengan kecenderungan kehendak. Oleh karena itu, sebagaimana sesuatu disebut alamiah karena sesuai dengan kecenderungan alam, demikian pula sesuatu disebut sukarela karena sesuai dengan kecenderungan kehendak. Nah, kita harus sadar bahwa keharusan akan tujuan itu tidak bertentangan dengan kehendak. Ketika tujuan itu tidak dapat dicapai kecuali dengan satu cara tadi. Dan Thomas memberikan contoh, ketika kita ingin menyeberangi lautan, maka suatu keharusan ialah kita menggunakan kapal. Menginginkan kapal, kita menghendaki untuk naik kapal. Jadi di sini keharusan alamiah. Nah, di sini Thomas memberikan tanggapan terhadap objection pertama.
pada objection pertama itu sebenarnya lebih mengarah pada kebutuhan yang sifatnya paksaan, sehingga ya bukan keharusan alamiah, karena keharusan alamiah itu tidak merampas kebebasan kehendak. Kemudian pada objection kedua, Thomas mengatakan bahwa kehendak itu lebih sesuai dengan intelek dalam hal prinsip-prinsip alamiah. Jadi lebih kekuatan intelek, bukan kekuatan rasional. Kemudian pada keberatan ketiga, jawabannya ialah memang kita adalah tuan atas tindakan-tindakan kita, karena kita dapat memilih untuk melakukan A, untuk melakukan B. Tetapi pilihan bukanlah tujuan akhir, namun pilihan itu adalah sarana untuk menuju tujuan akhir, seperti yang dikatakan oleh Aristoteles. Jadi keinginan untuk mencapai tujuan akhir tidak berkaitan dengan tindakan-tindakan yang kita kuasai. Kemudian kita berlanjut pada artikel 4 dengan pertanyaan whether the will moves the intellect. Apakah kehendak itu menggerakkan akal budi? Pada keberatan pertama dikatakan bahwa tampaknya kehendak itu tidak menggerakkan akal budi. Karena apa yang menggerakkan itu seharusnya lebih unggul dan mendahului apa yang digerakkan. Berarti di sini dikatakan bahwa yang lebih unggul itu adalah akal budi. Akal budi ini lebih unggul dan lebih mendahului kehendak, sehingga kehendak tidak dapat menggerakkan akal budi karena akal budi lebih unggul. Pada keberatan kedua dikatakan apa yang bergerak itu tidak digerakkan oleh apa yang digerakkan, kecuali secara tidak sengaja. Nah, di sini dipandang bahwa akal itu menggerakkan kehendak. Jadi akal tidak digerakkan oleh kehendak. Mengapa akal menggerakkan kehendak? Karena kebaikan yang ditangkap oleh akal itu bergerak tanpa digerakkan. Kemudian pada objection ketiga, kita tidak dapat menghendaki apapun kecuali apa yang kita pahami. Oleh karena itu, jika untuk memahami, kehendak bergerak dengan berkehendak untuk memahami. Tindakan kehendak tersebut harus didahului oleh tindakan lain dari intelek. Dan tindakan intelek ini oleh tindakan kehendak yang lain. Dan seterusnya tanpa batas waktu, sehingga ini tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, kehendak tidak dapat menggerakkan akal. Nah, pada bagian on the contrary, Damaskus mengatakan adalah kuasa kita untuk mempelajari suatu seni atau tidak. Tetapi suatu hal berada dalam kekuasaan kita oleh kehendak, dan kita belajar seni oleh intelek. Di sini sebenarnya yang dikatakan bahwa kalau kehendak kita ingin mempelajari sesuatu, barulah intelek itu belajar. Oleh karena itu, kehendak menggerakkan intelek. Nah, Thomas Aquinas beranggapan bahwa sesuatu dikatakan bergerak itu dalam dua cara. Yang pertama, sebagai tujuan. Misalnya, ketika kita mengatakan bahwa tujuan menggerakkan sesuatu, dengan cara ini akal menggerakkan kehendak. Karena kebaikan yang dipahami adalah objek dari kehendak, dan menggerakkannya sebagai tujuan. Yang kedua, sesuatu dikatakan bergerak sebagai agen. Karena apa yang mengubah akan menggerakkan apa yang diubah. Apa yang mendorong akan menggerakkan apa yang didorong. Kehendak menggerakkan akal budi dan semua kekuatan jiwa. Dan seorang raja misalnya, yang bertujuan untuk kebaikan bersama seluruh kerajaan, dengan pemerintahannya akan menggerakkan semua gubernur kota yang masing-masing memerintah atas kotanya sendiri. Sekarang objek dari kehendak adalah kebaikan dan tujuan secara umum. Jadi ada objeknya kehendak itu kebaikan dan tujuan secara umum, secara universal. Dan setiap kekuatan itu diarahkan pada kebaikan yang sesuai dengannya. Sebagaimana penglihatan itu diarahkan pada persepsi warna, dan intelek pada pengetahuan tentang kebenaran. Oleh karena itu, kehendak sebagai agen itu menggerakkan semua kekuatan jiwa untuk melakukan tindakan masing-masing. Kecuali kekuatan alamiah dari bagian vegetatif ya, yang tidak dapat tunduk pada kehendak manusia. Nah, kemudian Thomas memberikan jawaban terhadap objection pertama. Akal itu dapat dipandang dalam dua cara. Sebagai sesuatu yang memperhatikan keberadaan universal dan kebenaran, dan sebagai sesuatu dan kekuatan tertentu yang memiliki tindakan yang menentukan. Jadi antara akal dan kehendak ini mereka saling mempengaruhi
Akal memahami bahwa kehendak menghendaki, dan kehendak menghendaki akal untuk memahami. Dengan cara yang sama, kebaikan terkandung dalam kebenaran, karena ia adalah kebenaran yang dipahami. Sedangkan kebenaran dalam kebaikan, karena ia adalah kebaikan yang dikehendaki. Jawaban terhadap keberatan kedua, akal itu menggerakkan kehendak dalam satu pengertian, dan kehendak menggerakkan akal dalam pengertian lain, seperti yang sudah dijelaskan. Nah, pada bagian ketiga, jawaban terhadap keberatan ketiga ini, sepertinya Thomas ingin mengajak kita untuk berhenti pada akal sebagai yang mendahului yang lainnya. Karena setiap gerakan dari kehendak itu harus didahului oleh pengertian. Sedangkan setiap pengertian akal ini tidak didahului oleh tindakan kehendak. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa akal itu yang mendahului yang lainnya, yang mendahului kehendak. Akal ini menggerakkan kehendak. Demikian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih.